Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Siang ini Komnas HAM memberikan keterangan pers terkait perkembangan terkini penyelidikan tragedi Stadion Kanjuruhan awal Oktober lalu. Kita simak selengkapnya keterangan pers berikut ini. Ya, mulai ya. Jadi, awak mau jujur berarti? Iya. Oke. Assalamualaikum, konstruksi peristiwa. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, teman-teman media. Terima kasih ya atas kedatangan teman-teman media dalam konferensi pers yang pada hari ini tanggal 2 November ya, 2022. Yang ini tentu saja kami akan menyampaikan hasil akhir dari pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang yang terjadi pada 1 Oktober 2022. Saya kira sudah banyak media yang menulis, juga ada tim-tim lain, termasuk tim yang dipimpin Pak Menko Polhukam, TGIPF, tim kepolisian maupun juga ada masyarakat sipil ya yang melakukan berbagai investigasi. Sebagai Komisi Nasional atau lembaga negara independen di bidang hak asasi manusia, tentu Komnas HAM juga berkewajiban sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 1999 untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan. Dalam kesempatan penyelidikan pemantauan ini sebetulnya Komnas HAM sejak awal ya, jadi kita begitu terjadi peristiwa, bahkan padahal sebetulnya kita baru pulang dari Papua waktu itu untuk kasus yang lain, maka segera tim Komnas HAM dipimpin Pak Anam dengan berbagai staf datang ke lokasi di Malang untuk memulai pengumpulan fakta-fakta, bukti-bukti dan minta keterangan berbagai pihak. Itu dia. Nah, tanggal 5 ya, tanggal 5 nanti juga kami akan mengirim staf untuk ekshumasi, menghadiri ekshumasi. Undangan tadi sudah datang dari Mabes Polri untuk Komnas HAM. Nah, laporan ini secara umum tentu saja kita upayakan sekomprehensif mungkin. Jadi kita coba menginvestigasi, meminta keterangan, mencari bukti-bukti yang mungkin sebagiannya sudah pernah juga disebutkan oleh lembaga-lembaga lain. Tetapi Komnas HAM sesuai dengan mandatnya tadi di bidang hak asasi manusia akan secara spesifik ya memfokuskan perhatian dengan menggunakan berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia, baik instrumen internasional. Misalnya salah satu yang kami pakai ini yang jarang sekali digunakan adalah guiding principle on business and human rights. Jadi gini, di internasional itu ada standar yang disebut sebagai panduan prinsip-prinsip mengenai hak asasi manusia terhadap entitas bisnis atau korporasi di seluruh dunia. Indonesia sudah memiliki komitmen juga terhadap itu. Nah, ini belum pernah ada sebetulnya satu peristiwa di mana pemantauan itu menggunakan instrumen itu. Untuk kasus Kanjuruhan ini kami gunakan untuk kemudian juga dipakai nanti menilai dan membuat kesimpulan serta rekomendasi. Jadi guiding principles on human rights, business and human rights itu sudah lama ada di internasional, sudah menjadi bagian dari komitmen Indonesia, tapi masih sangat jarang digunakan dalam pemantauan dan penyelidikan. Kali ini kami gunakan untuk memperkaya dan menambah analisa komprehensif dari penyelidikan dan pemantauan kami. Nanti bagian-bagian berikutnya tentu akan ada kesimpulan-kesimpulan yang kalau sudah pada kesimpulan tentu akan kaitan juga dengan undang-undang nasional kita, undang-undang pidana dan lain-lain ya. Itu, dan ada beberapa rekomendasi nanti yang akan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, kepada kepolisian, juga kepada PSSI, pada PT LIP, Indosiar, Arema, komunitas supporter dan lain-lain. Seperti itu. Berkaitan dengan itu, saya kira saya akan persilakan ya untuk menjelaskan ini. Saya kasih gambaran umum saja. Nah, sekarang saya persilakan. Nanti secara bergantian karena cukup panjang.
Tadi seperti saya katakan komprehensif laporan kita, maka mungkin nanti akan dimulai oleh Pak BK, setelah itu disambung oleh Pak Anam, bisa jadi kembali lagi Pak BK karena laporannya cukup komprehensif. Kurang lebih begitu ya, saya persilakan Pak BK. Ya, terima kasih Pak Ketua. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu semua, kawan-kawan jurnalis. Saya akan membacakan poin-poin penting dari laporan pemantauan penyelidikan tragedi kemanusiaan Stadion Kanjuruhan di Malang 1 Oktober 2022. Jadi saya bacakan, berdasarkan mandat dan kewenangan pasal 89 ayat 3 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia dan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Komnas HAM Republik Indonesia telah melakukan langkah-langkah pemantauan dan penyelidikan sebagai berikut. Yang pertama, tim meminta keterangan terhadap sejumlah saksi korban, termasuk Aremania Semalang Raya, yang mengetahui peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang, dan permintaan keterangan ini guna diminta dan didengar kesaksiannya, termasuk juga memberikan bukti-bukti yang diperlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, tim juga melakukan permintaan keterangan kepada para pihak terkait yang pada saat melakukan pemantauan lapangan, antara lain manajemen Arema, pemain Arema, Bupati Malang dan jajarannya, jajaran Dispora, kemudian jajaran Brimob, Zeni Tempur, Polres Malang, manajemen Persebaya, ketua panitia pelaksana dan security officer, beberapa rumah sakit dan BPBD. Komnas HAM RI juga meminta keterangan secara tertulis kepada FIFA, namun hingga laporan ini selesai disusun tidak ada respon dari FIFA. Yang ketiga, tim juga melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk memberikan keterangan secara langsung di Komnas HAM RI dan menyerahkan dokumen-dokumen bukti yang diperlukan. Tim melakukan pemanggilan terhadap PSSI, PT Liga Indonesia Baru, Indosiar sebagai broadcaster, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia, Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, Match Commissioner, dan juga Asop Mabes Polri. Kemudian yang langkah berikutnya, tim membandingkan seluruh temuan faktual dan dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang diperoleh untuk melihat persesuaian. Hal ini dikarenakan keterangan diambil dari berbagai pihak, didalami fakta-faktanya sehingga menghasilkan temuan fakta yang berkesesuaian atau tidak berkesesuaian. Jadi mengkomparasikan keterangan para pihak, dokumen yang disampaikan oleh para pihak, dan kemudian kami melihat apakah keterangan tersebut sesuai atau tidak dengan bukti-bukti atau juga antara satu keterangan dengan keterangan yang lain. Yang kelima, kemudian seluruh hasil tersebut kemudian dianalisa, baik faktual maupun hukumnya, menjadi laporan akhir pemantauan dan penyelidikan serta rekomendasi yang akan disampaikan kepada para pihak. Bagian kedua, temuan faktual. Selama proses pemantauan dan penyelidikan terkait peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang, Komnas HAM telah merangkum sejumlah temuan faktual. Nah, temuan faktual tersebut antara lain, yang pertama adalah perencanaan pengamanan atau Renpam. Kapolres Malang meminta kepada Panpel Arema FC untuk mengubah jadwal pertandingan sepak bola BRI Liga 1 tahun 2022 kepada PT Liga terkait rencana pertandingan sepak bola antara Arema FC dan Persebaya. Yang kedua, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru menyampaikan kepada manajemen klub Arema FC yang meminta untuk tetap melaksanakan pertandingan BRI Liga 1 antara Arema dan Persebaya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Karena permintaan perubahan jadwal tidak disetujui oleh PT Liga Indonesia Baru, maka pihak Kapolres Malang meminta tambahan bantuan pengamanan, baik dari Polri maupun TNI yang semula 1.700 personil,
menjadi 2034 personil. Ini artinya tambahan dari kepolisian dan TNI. Bahwa dalam upaya persiapan pengamanan Arema Persebaya, pihak kepolisian telah melakukan upaya-upaya yang sudah dilakukan mulai tanggal 20 September 2022 sampai 30 September 2022, artinya 10 hari. Misalnya, secara berturut-turut selama 7 hari, Polres melakukan korve di Stadion Kanjuruhan. Kapolres meminta semua batu dan barang pecah belah kemudian dibersihkan dari arena stadion. Itu juga untuk meminimalisir kalau ada pelemparan-pelemparan apapun hasil pertandingannya ataupun bagaimana situasi yang ada di dalam stadion. Kapolres juga meminta Dalmas untuk latihan segala macam skenario, simulasi untuk segala situasi 5 kali berturut-turut, baik di lapangan Polres, di lingkungan stadion Kanjuruhan maupun di dalam stadion. Karena kondisinya hujan deras, sehingga apel pengamanan baru dilaksanakan pukul 15.45 di tribun. Itu yang kita sempat lihat videonya yang viral itu. Kapolres memberikan arahan-arahan itu. Kemudian bahwa pada H-2 sebelum pertandingan Arema versus Persebaya, ini penting, match komisioner hanya melakukan pengecekan kondisi stadion, tidak melakukan pengecekan rencana pengamanan. Jadi hanya ngecek kondisi stadionnya, tidak ngecek soal rencana pengamanan dari match komisioner. Tanggal 30 September 2022 dilakukan technical meeting, namun security officer hanya menjelaskan mengenai jumlah personil pengamanan. Security officer tidak menjelaskan secara detail terkait penempatan petugas pengamanan, rencana evakuasi dan mekanisme pengamanan dari pihak TNI Polri, termasuk tidak ada penjelasan terkait boleh tidaknya BRIMOB masuk ke dalam personil pengamanan. Jadi hanya bicara soal jumlah personilnya ya untuk pengamanan, tidak menjelaskan bagaimana tugas-tugasnya maupun skenario-skenario yang lain. Yang kedua terkait dengan penembakan gas air mata dalam Stadion Kanjuruhan. Bahwa yang melakukan penembakan gas air mata tidak hanya BRIMOB, tapi juga personil Sabara. Jenis senjata yang digunakan BRIMOB sebagai pelontar gas air mata yang digunakan untuk pengamanan adalah laras licin panjang, terus kemudian amunisinya selongsong kaliber 3738, flashball Super Pro kaliber 44 dan anti riot AGL amunisi kaliber 38. Adapun amunisi gas air mata yang digunakan merupakan stok tahun 2019 dan telah expired atau kedaluarsa. Bahwa match komisioner mengetahui petugas keamanan membawa senjata gas air mata dan tapi tidak melaporkan hal ini. Padahal selain itu, match komisioner juga menyatakan tidak mengetahui bahwa penggunaan gas air mata itu dilarang. Ini vital. Jadi pengakuan dari match komisioner ketika dimintai keterangan oleh Komnas HAM, yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa gas air mata itu dilarang. Bahwa pada saat pertandingan BRIMOB yang diturunkan merupakan pasukan dengan kemampuan PHH, pasukan huru-hara, yang membawa senjata gas air mata. Penggunaan gas air mata mengacu pada peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian Republik Indonesia. Penembakan gas air mata dilakukan tanpa koordinasi dengan Kapolres Malang dan atas diskresi dari masing-masing pasukan. Ini agak detail setelah ini. Dari pukul 22.08.59 sampai 22.09.08 BRIMOB 11 kali menembakkan gas air mata ke arah Shuttle Band, selatan lapangan.
Setiap tembakan berisi 1 sampai 5 amunisi gas air mata. Aparat kembali menembakkan gas air mata pada pukul 11.09 dan pada pukul 22.11 hingga pukul 22.15 diperkirakan gas air mata ditembakkan 24 kali. Jumlah amunisi yang terlihat dalam video sebanyak 30 amunisi yang bersumber dari 10 tembakan. Terus kemudian diperkirakan gas air mata ditembakkan di dalam stadion pada peristiwa ini sebanyak 45 kali. 27 tembakan terlihat dalam video. Kami mengkompilasi semua video yang ada. Dan kemudian 18 lainnya terkonfirmasi terdengar. Jadi suaranya, suara tembakan. Jadi itu sebanyak 45 kali. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat yang terlihat dalam video terjadi pada 22.08.35 sampai 22.08.36. Seorang anggota TNI memukul salah satu supporter yang menggunakan tongkat di sebelah kanan pintu ruang ganti pemain. Adapun anggota TNI lainnya terlihat menendang salah satu supporter yang tengah berlari ke arah tenggara pada pukul 22.08.42 sampai 22.08.43. Di waktu yang bersamaan, seorang supporter terlihat ditarik dan dipukul dengan tongkat oleh 3 orang anggota TNI. Bahwa kekerasan lain dilakukan oleh 2 anggota TNI di depan gawang selatan pada pukul 22.09.43 sampai 22.08.57. Seorang petugas juga menjatuhkan salah satu supporter dan membawanya ke pinggir lapangan pada pukul 22.09.20. Jadi ini kami bekerja keras untuk bagaimana memastikan sampai detik per detiknya, durasinya, sampai juga bagaimana tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Dinamika di Stadion Kanjuruhan Malang. Kondisi masih terkendali setelah peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan pada pukul 21.47. Pemain dan ofisial Arema tetap berada di tengah lapangan untuk melakukan penghormatan dan menyampaikan permintaan maaf atas kekalahan Arema. Ini juga yang kami pernah sampaikan di rilis temuan awal. Pada pukul 22, seluruh pintu kecil keluar tribun ekonomi sudah dalam kondisi terbuka. Jadi pukul 22. Kemudian penonton berlarian dan saling injak bahwa alur keluar supporter dari tribun keluar stadion terlihat lancar pada pintu 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, dan 14. Saya ulangi yang lancar ini arusnya keluar 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, dan 14. Bahwa ditemukan saling himpit dan tumpukan massa hingga pintu tidak bisa dilewati pada pintu 3, 7, 9, 10, 12, dan 13. Ini ilustrasi yang ada di rekaman CCTV itu. Ini di pintu 3 kondisinya. Bahwa pada pukul 22.10.20, 22.12.21, salah satu anggota BRIMOB dari sisi kiri gawang selatan menembakkan gas air mata ke arah tribun. Salah satu amunisi gas air mata jatuh dan meledak tepat di sebelah kiri pintu 13. Tembakan gas air mata masuk ke tangga pintu 13 sehingga menimbulkan kepanikan dan membuat orang berdesakan untuk keluar lewat pintu 13. Ada salah satu orang yang terjepit di pintu keluar 13 mengakibatkan orang-orang bertahan di pintu keluar 13. Pintu 13. Arif. Videonya. Yang video eksklusif tadi.
Nah, namun dorongan dari bagian belakang terus bertambah sehingga menyebabkan kondisi orang bertumpuk secara horizontal, saling tergencet, kesulitan bernapas di pintu 13. Ini yang kami sampaikan pada saat rilis temuan awal video eksklusif. Nah, itu kelihatan. Ini persis di sebelah kiri pintu keluar gate 13. Dinamika lain di Stadion Kanjuruhan atau masih terus? Mana? Iya. Videonya. Oke, kita terusin videonya terlebih dahulu. Ini di pause. Oke, dibandingin dengan ini dianalisis. Faktual. Analisis yang faktual ya. Iya, ya nanti. Oke, saya teruskan lagi terkait dengan dinamika di Stadion Kanjuruhan Malang. Poin terakhirnya adalah kondisi yang dialami pemain dan ofisial Persebaya yang terjadi di luar stadion akibat tindakan yang tidak bertanggung jawab berupa pelemparan batu dan upaya kekerasan, termasuk penghadangan barakuda yang digunakan untuk penyelamatan pemain dan ofisial Persebaya. Ini yang kemudian juga sudah beredar video resmi dari manajemen Persebaya beberapa hari yang lalu terkait apa yang dialami dan upaya yang dilakukan oleh teman-teman Persebaya persis setelah peluit panjang berbunyi masuk ke ruang ganti sampai upaya keluar area stadion. Yang keempat, temuan faktual yang keempat adalah pelanggaran regulasi FIFA dan PSSI dalam perjanjian kerjasama atau PKS antara PSSI dengan Polri. Kami menemukan ada pelanggaran regulasi FIFA dan PSSI dalam perjanjian kerjasama antara PSSI dengan Polri. Yang pertama, yang menginisiasi kerjasama adalah PSSI. Yang kedua, dalam penyusunan perjanjian kerjasama, PSSI tidak menjelaskan aturan-aturan FIFA secara spesifik, termasuk soal larangan penggunaan gas air mata sebagaimana regulasi pasal 19 aturan FIFA tentang Stadium Safety and Security Regulation. Jadi ketika penyusunan PKS, PSSI tidak menjelaskan apa yang dilarang, apa yang boleh. Jadi kayak hanya disandingkan saja, kemudian selesailah begitu. Dalam pembuatan perjanjian kerjasama, PSSI menyerahkan kepada polisi tim mana yang akan diperbantukan dalam mengamankan pertandingan. PSSI dan Polri melibatkan peran Samapta dan Brimob di dalam perjanjian kerjasama tersebut. Temuan faktual yang kelima, kelayakan Stadion Kanjuruhan untuk pertandingan. Verifikasi Stadion Kanjuruhan dilakukan terakhir pada tanggal 6 Februari 2020. Verifikasi stadion ya dilakukan oleh PT LIB dengan status Stadion Kanjuruhan tidak memiliki dokumen sertifikat stadion, rencana evakuasi, ground rules, dan surat ketersediaan lapangan. Jadi verifikasi terakhir tahun 2020, hasilnya kemudian Kanjuruhan tidak memiliki dokumen sertifikat stadion, verifikasi rencana evakuasi, ground rules, dan surat ketersediaan lapangan. Kegiatan inspeksi yang dilakukan oleh match komisioner terhadap stadion lebih pada aspek ruang medis, ruang konferensi pers, ruang doping, tribun VIP, ruang media, lampu pencahayaan lapangan, kondisi lapangan pertandingan sesuai dengan standar aturan permainan sepak bola atau law of the game, serta sementara untuk pencahayaan, kondisi, pintu, dan sebagainya, khususnya di tribun ekonomi tidak dilakukan karena tidak menjadi komponen dalam form report yang harus dilaporkan match komisioner ke PT LIB melalui sistem yang disediakan oleh PT LIB. Jadi ada beberapa hal-hal penting yang luput dilaporkan oleh match komisioner karena memang
tidak adanya form isian yang disediakan oleh PT LIB. Dinamika jadwal pertandingan Arema FC dan Persebaya. Pada tanggal 13 September 2022, Kapolres mengirimkan surat secara resmi ke panitia pelaksana yang juga ditembuskan kepada Ketua PSSI. Jadi selain kepada Panpel, juga Kapolres kirim suratnya juga ditembuskan kepada Ketua PSSI sebagai tembusan. Meminta secara resmi agar jadwal pertandingan Arema FC dimajukan ke pukul 15.30 dengan pertimbangan keamanan. Pada tanggal 13 September 2022, PT LIB berkomunikasi dengan pihak Indosiar melalui pesan WhatsApp terkait surat perubahan jadwal kick-off dari Polres Malang. Jadi ada diskusi antara LIB dengan Indosiar terkait permintaan perubahan jadwal dari Polres Malang. Pada komunikasi tersebut, pihak Indosiar merespon bahwa perubahan jadwal ini membuat pihak broadcaster kesulitan. Para sponsor mengeluh karena laga Super Big Match, salah satunya Arema FC dan Persebaya, tidak lagi tayang di prime time dan berpotensi kehilangan sponsor. Pihak Indosiar menyampaikan bahwa pihak broadcaster tetap berpendirian bahwa pertandingan harus dilangsungkan di malam hari, namun menawarkan kick off dari pukul 20 ke pukul 19.30, tapi tetap di malam ya. Tawaran dari broadcaster seperti itu. Pada tanggal 19 September 2022, Kapolres kemudian menerima soft copy surat jawaban PT LIB kepada Panpel tertanggal 19 September yang berisikan pernyataan bahwa PT LIB meminta Arema FC untuk berkoordinasi secara optimal dengan pihak keamanan terutama Kapolres Malang untuk tetap melaksanakan pertandingan Arema FC versus Persebaya dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ini nanti dalam rilis ada kata-kata yang kami cetak tebal. Artinya ini juga menjadi penekanan serta kata tebal itu juga disesuaikan dengan surat yang asli. Tidak ada perubahan redaksional. Nanti mungkin dirilis teman-teman bisa. Disampaikan bahwa tidak ada titik temu antara PT LIB dengan pihak broadcast sehingga meminta Polres untuk dapat menyelenggarakan pertandingan pada malam hari dengan alasan agar PT LIB dikenai denda oleh pihak broadcast. Tidak dikenai ya, tidak dikenai denda oleh broadcast. Jadi kalau ada perubahan jadwal, PT LIB selalu beralasan nantinya akan dikenai denda oleh broadcast. Terjadi beberapa kali komunikasi antara Kapolres dengan Direktur Operasional LIB. Nah, berdasarkan komunikasi terakhir antara Kapolres dan Direktur Operasional LIB pada tanggal 20 September 2022, Kapolres akhirnya mau tidak mau menyiapkan pengamanan sehubungan tidak terjadinya perubahan jadwal pertandingan sesuai permintaan Kapolres Malang sebelumnya. Jadi ini setelah komunikasi berapa kali, akhirnya Kapolres Malang mau tidak mau menyiapkan rencana pengamanan untuk pertandingan malam hari. Temuan faktual yang ketujuh, kapasitas stadion dan tiket. Kapasitas Stadion Kanjuruhan Malang milik Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malang yaitu 38.054 orang. 38.054 orang. Berdasarkan keterangan manajemen Arema, Panpel dan Security Officer, kapasitas Stadion Kanjuruhan 45.000. Sehingga Panpel mencetak tiket pertandingan sebanyak 43.000. Jadi ini ada perbedaan antara dokumen resmi dengan keterangan dari manajemen Arema, Panpel, dan Security Officer. Kapolres Malang, berdasarkan keterangan yang disampaikan, baru mengetahui kapasitas resmi Stadion Malang pada tanggal 29 September 2022. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah, Bapenda Kabupaten Malang,
hasil perhitungan pada saat pertandingan Arema FC dan Persebaya tanggal 1 Oktober terdapat 42.516 tiket yang terjual. Jadi terjual 42.516 tiket. Temuan faktual ke-8, PSSI melanggar regulasinya sendiri. Inisiasi pembuatan PKS dan penandatangannya secara substansi bertentangan dengan regulasi PSSI dan FIFA. Misalnya pelibatan PHH, BRIMOB, dan atribut kelengkapannya. Artinya termasuk gas air mata sebagai standar dari BRIMOB. Yang kedua, tidak ditetapkannya pertandingan Arema versus Persebaya tanggal 1 Oktober sebagai pertandingan beresiko tinggi atau high risk. Yang ketiga, tidak memperhatikan mekanisme untuk pertandingan high risk atau beresiko tinggi. Yang keempat, tidak adanya sertifikasi terhadap petugas keamanan dan keselamatan. Ini kan beberapa poin dari regulasi PSSI yang kemudian juga dilanggar oleh PSSI sendiri. Hasil lab terhadap temuan bagian gas air mata. Bahwa komponen utama relatif 49,6% dari sampel gas air mata yang diuji adalah 2-klorobenzal manolitil yang merupakan jenis gas air mata yaitu CS gas. Ini kesulitan nih bacanya. Ini dokumennya. Ini nanti ada dokumennya ya. Adanya komponen yang berasal dari penguraian prekursor CS gas, 2-klorobenzaldehide, dan senyawa lainnya dalam jumlah yang lebih kecil menunjukkan bahwa kemungkinan sampel gas air mata tersebut telah kedaluarsa atau berubah dari spesifikasi awal. Jadi ini terkonfirmasi dari hasil laboratorium bahwa gas air mata yang digunakan expired atau kedaluarsa. Tidak ada persyaratan mutu terkait pengajuan manajemen pelaksanaan pertandingan. PT LIT tidak memberikan pedoman standar persyaratan mutu individu yang perlu dipenuhi oleh calon panitia pelaksana, security officer, dan perangkat pelaksana pertandingan yang diajukan oleh masing-masing klub, seperti melampirkan riwayat pendidikan, riwayat pengalaman sebagai panpel, kemudian pelatihan kompetensi, dan lisensi lainnya yang berkaitan. PT LIT menyandarkan kelayakan manajemen pelaksanaan pertandingan atau panpel security officer melalui workshop yang diselenggarakan oleh PT LIT setelah pengajuan nama kepanitiaan oleh klub. Pengawas pertandingan Arema FC dan Persebaya tidak terakreditasi atau tersertifikasi oleh AFC. Berdasarkan keterangan PSSI bahwa match komisioner mendapatkan lisensi dari AFC. Ini berdasarkan keterangan PSSI. Sementara berdasarkan keterangan match komisioner sendiri, yang bersangkutan hanya memegang lisensi PSSI yang didapatkan pada tahun 2006. Jadi beda keterangan antara PSSI dengan match komisioner. Karena match komisioner memberi keterangan bahwa yang bersangkutan hanya memegang lisensi PSSI yang didapatkan pada tahun 2006 dan memegang brevet anti doping FIFA. Jadi bukan sertifikasi sebagai match komisioner, tapi lebih ke yang anti dopingnya. Namun pada pelaksanaan pertandingan Liga 1 kemudian kemampuan tersebut hanya bersifat suplementari atau tambahan. Lisensi match komisioner tidak ada proses pembaruan dalam jangka waktu tertentu atau masa kedaluarsa yang menunjukkan bahwa seorang pengawas pertandingan secara kompetensi layak menjalankan tugasnya. Temuan faktual yang ke-12, kondisi korban. Ini korban meninggal dunia berjumlah 135 orang, di mana 4 orang diantaranya meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari dengan kondisi kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang.
Sebagian besar korban mengalami gangguan pernapasan dan ditemukan ada memar di paru-paru akibat trauma atau benturan. Selain itu, wajah korban juga terdapat tanda-tanda bekas gas air mata berupa wajah memerah atau membiru dan mata yang merah berair. Sejumlah korban juga mengalami patah tulang dan lebam-lebam serta kondisi patah tulang, fraktur, dislokasi, mata bengkak, merah atau kehitaman dan berair yang diduga akibat gas air mata, nyeri dada atau sesak dan juga nyeri otot atau trauma otot. Kondisi korban meninggal dunia hampir semuanya dalam kondisi yang sama, gitu ya, yaitu wajah kebiruan, kehitaman dan bengkak. Selain itu juga ada salah satu korban meninggal yang juga mengalami retak di kepala. Temuan faktual yang terakhir, CCTV Stadion Kanjuruhan. Total CCTV Stadion Kanjuruhan berjumlah 32 titik. CCTV titik 16 yang mengarah ke area parkir baru dipasang pada Jumat 30 September 2022. Jadi khusus titik 16 baru dipasang pada hari Jumat 30 September 2022. Titik ini mengarah ke area parkir. Bahwa setelah pemasangan CCTV tersebut, pengaturan IP masih dalam bentuk factory setting dan belum menjadi statik, sehingga pengaturan IP masih dapat berubah-ubah atau dynamic hingga pada saat pertandingan. Ini yang kemudian ada beberapa isu nanti saya akan terangkan. Akibat belum dilakukannya pengaturan IP address, CCTV di titik 16 tersebut tidak dapat merekam gambar di sejumlah waktu sehubungan dengan matinya NVR atau Network Video Recorder yang disebabkan perubahan IP address secara otomatis tadi akibat aturan IP yang masih dinamis itu. Jadi, karena pengaturannya belum statis sehingga ada beberapa waktu yang tidak terekam lah. Itu bukan dihapus, gitu ya. Bukan, ini kemarin kan ada isu dihapus nih. Gitu. Nah ini karena memang pengaturan atau settingnya masih dynamic, gitu, berubah-ubah, sehingga ada kerangka waktu yang tidak terekam oleh CCTV. Pengambilan DVR dilakukan oleh Reskrim Polres Malang, disaksikan oleh Dispora dan terdapat serah terima penyitaan. Jadi ini penting juga. Kemarin kan ada isu soal DVR, gitu ya. Jadi DVR-nya penyitaannya dilakukan oleh jajaran Reskrim Polres Malang. Ini kaitannya untuk penyidikan dan yang lain sebagainya. Dan kemudian ada saksinya Dispora dan terdapat serah terima penyitaan. Saya kira itu 13 temuan faktual atas tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan. Untuk selanjutnya konstruksi peristiwa dan analisa faktualnya Pak Anam akan melanjutkan. Silakan Pak Anam. Ya, terima kasih Pak Fikar, terima kasih Pak Taufan, terima kasih teman-teman media semuanya. Saya akan melanjutkan biar ini kita bisa to the point terhadap problem utamanya dan kesimpulan dan rekomendasi Komnas HAM untuk rekonstruksi peristiwa. Nggak akan saya bacakan, saya akan membacakan langsung terkait analisis faktual-faktual yang tadi dijelaskan oleh Pak BK. Dari analisis faktual-faktual itu, standing Komnas HAM kayak apa? Nah itu di situ nanti terus kita tarik kesimpulannya apa, apakah terjadi pelanggaran HAM ataukah tidak, gitu ya. Nah yang faktual-faktual tadi yang diceritakan oleh Pak BK itu bagian sedikit saja sebenarnya dari laporan lengkap kami yang jumlah halamannya di luar lampiran hampir 110, lebih dari 110. Nah itu fakta-faktanya kami setting dengan detail. Ya, berangkat dari temuan-temuan fakta tadi, yang pertama yang kami mempertegas adalah penggunaan gas air mata
secara eksesif, jadi secara berlebihan. Dalam peristiwa Kanjuruhan, tragedi Kanjuruhan itu penggunaan gas air matanya terjadi secara eksesif. Ini karena bahwa penggunaan gas air mata dilakukan oleh aparat pengamanan secara berlebihan. Pada saat pertama kali ditembakkan gas air mata sebanyak 11 kali tembakan dilakukan dalam rentang waktu 9 detik ke arah tribun selatan atau Satelban selatan. Terus diperkirakan gas air mata yang ditembakkan ke arah tribun selatan dan tribun utara sebanyak 21 kali. Terus pada video terlihat 15 tembakan, 6 lainnya terdengar berupa dentuman. Setelahnya situasinya di lapangan telah kembali dikuasai oleh aparat keamanan. Habis itu 2 menit berikutnya itu sebelum gas air mata kembali ditembakkan. Jadi penembakan gas air mata itu ada jedahnya. Setelah sekian kali berhenti, lapangan dikuasai terus ditembak kembali. Nah, itu yang juga membuat kami menganalisisnya di samping soal jumlah, itu juga soal eksesifnya. Oke, aparat kembali menembakkan gas air mata pada jam 10.11 menit, terus pada pukul 10.11 hingga jam 10:15 diperkirakan gas air mata ditembakkan 24 kali. Berdasarkan temuan total gas air mata yang ditembakkan dalam stadion pada peristiwa ini sebanyak 45 kali, 27 tembakan terlihat dalam video dan 18 lainnya hanya terdengar. Kalau kita lihat karakter senjata, ya, yang karakter senjata itu sekali tembak ada yang keluar 2, ada yang keluar 4, ada yang keluar 5, atau karakter amunisinya setelah ditembakkan dia bisa pecah, flashball gitu, dia bisa pecah karena karakter senjatanya. Ada yang super flashballnya. Nah, kalau 45 kali tembakan kita kira-kira 3 aja sekali tembakan amunisinya keluar, itu amunisinya bisa kurang lebih 135 kali. Tapi itu asumsi, ya, karena kita nggak bisa memastikan itu langsung karena angkanya satu dengan yang lain saling tidak konsisten. Nah, kami menganalisis video. Nah, ini analisis yang kami lakukan. Jadi kami menganalisis video sebanyak 233 video. Jadi kami analisis dengan detail, menit per menit, jam per jam, siapa yang nembak, arah kemana tembakannya. Jadi begini, ini akan terlihat kalau di detailnya ini siapa yang nembak akan terlihat apakah ini Brimob, apakah ini Sabara, ditembakkan karakternya kayak apa. Coba naik turun, langsung terus. Terus, pelan-pelan. Oke. Terus. Oke. Nah, itu kami menentukan arah tembakan, jumlah tembakan, detik berapa, menit ke berapa dan lain sebagainya. Termasuk juga melihat yang tadi kita perlihatkan soal pintu itu terbuka atau tertutup. Kami memeriksa 233 video. Teman-teman tim melakukan pemeriksaan dengan cukup detail. Kalibrasinya kita beresin. Habis itu terus juga kita kita tentukan waktunya, kita tentukan karakternya, termasuk juga dengan menyandingkan karakter senjata dan karakter amunisi. Yang berikutnya, ini nomor 2, gas air mata sebagai pemicu jatuhnya korban jiwa. Jadi ini memang standing kami sejak awal. Jadi gas air mata itu pemicu utama jatuhnya korban meninggal, luka-luka maupun trauma. Nah, ada 2 hal di sini. Yang pertama adalah dia penyebab langsung
maupun penyebab tidak langsung. Penyebab langsung salah satunya itu kita lihat, nanti kita akan tampilkan videonya, itu karena melihat karakter gas air matanya. Walaupun dia bukan sesuatu yang mematikan, tapi dalam ruang tertentu, kondisi tertentu dia bisa mematikan. Dan ini yang langsung itu terjadi di pintu 13. Ya, video yang kami bilang video kunci itu menunjukkan itu. Namun demikian, apakah kematian, apakah luka-luka dan lain sebagainya yang dialami para korban itu betul-betul diakibatkan oleh gas air mata, ya kita akan nunggu hasil otopsi. Ya, yang harus dilakukan secara ilmiah. Itu secara indirect, nanti kita tampilin videonya. Yang berikutnya terjadi secara tidak langsung. Ya, tembakan yang ke tribun dan lain sebagainya mengakibatkan kepanikan, ya. Dari panik itu juga mengalami sesak napas, mata sakit dan lain sebagainya. Terus berebut keluar pintu, ya, dengan tangga yang curam seperti itu. Di situ ada yang jatuh dan lain sebagainya, desakan dan lain sebagainya. Lah banyak yang luka, ada juga yang meninggal dan sebagainya. Nah, itu yang di banyak titik pintu itu tidak kelihatan apakah itu ada gas air matanya atau tidak. Nah, sehingga kita sebut bahwa itu bisa terjadi secara tidak langsung. Nah, secara langsung di pintu 13. Coba dipanggil pintu 13. Bukan. Yang tembakan dulu. Yang tembakan dulu. Digedein. Balik. Pas ini nanti pas des gitu. Coba. Des. Layar, Pak, layar. Yuk. Tembakin. Ini terus kita lihat dulu. Coba yang originalnya, tapi nanti saya matiin di level mana. Ini kurang. Bantuin. Jadi di antara video pakai nih Pak. Ada nggak punya? Bagus, bagus. Mic yang terus nanti diuji yang kamu punya yang bisa kelihatan dari CCTV. Ini tadi mundur dikit. Dikit aja, sedikit, terus. Mundur dikit. Yang biru tadi itu adalah pagar untuk orang dari tribun keluar ke pintu. Yang lewat tangga itu. Lanjut. Lanjut terus. Ada kelihatan pintu 13. Ini exit 13 ya.
ini terbuka. Kita bandingin nanti yang coba yang pintu keluarnya. Sambil nunggu. Jadi ini satu-satunya video yang menunjukkan sampai di dalam sini ada orang meninggal. Termasuk yang ngambil video ini. Meninggal. Jadi itu kena tembakan begitu pas di tubirnya tangga 1013. Mereka semua turun, ya. Kok meledaknya kok di situ? Harusnya di tubir 13. Mana? 13. Yang tadi itu. Nah, kita melihat, ya, itu sebelum macet, nah ini ya, perhatiin ya. Ini oh. Ini pintu 13 ini. Ini asapnya ini. Ini ada asap, kalau mau kelihatan tuh ada TV tuh. Ini asapnya nih. Jadi tembakan tadi itu, ya, yang ditubir tangga 1013 itu yang tadi. Nah, itu sampai keluar asap di sini. Itu berbeda dengan semua pintu yang lain. Makanya lanjut. Oh, ini potongan. Nah, ketika ini sudah keluar begitu, ya, terus di sini ada kemacetan, terhambat di situ, terus ada gas air matanya. Nah, itu memungkinkan, diskusi kami dengan ahli kimia, ya, CS gas itu walaupun pada karakter dasarnya itu tidak mematikan, tapi dalam kondisi tertentu, ruang tertutup dan lain sebagainya, jumlah oksigen juga kecil dan sebagainya, itu memungkinkan untuk menjadi, ya, kematian. Dan satu-satunya yang kami temukan kita cek di seluruh pintu keluar itu, kita bandingin, satu-satunya adalah pintu 13 yang amunisinya itu meledak di tubir tangganya, terus di pintu keluar tadi itu kelihatan di sini itu gas sampai keluar, jadi ikutan keluar gasnya, artinya gasnya turun sampai ruang ini. Bisa membayangkan nggak kalau nggak foto yang turun itu? Nah, ini asap gasnya. Karena kita bandingin, ada juga yang di video yang lain, di sini ada asap gas, ternyata itu orang ngerokok. Beneran itu ngerokok asapnya. Kita bandingin dengan foto, kenapa kok ini kita anggap turun asapnya. Mana? Foto yang turun itu. Nah, modelnya begini, jadi ditembak di tubir sini, pas di tubir sini, ya, pas di tubir sini. Asap itu karena banyak orang turun ke sini. Nah, asap itu ikut turun sampai dia keluar di pintu ini. Ini pintunya. Makanya kami bilang bahwa gas air mata itu punya dua posisi. Bisa jadi memang secara langsung menyebabkan kematian, tapi harus dibandingkan dengan pendekatan ilmiah yang lain, termasuk otopsi, atau dia tidak secara langsung menimbulkan penyebab kematian. Ya, karena panik, terus itunya curam kayak begitu dan sebagainya, desek-desekan, mata panas, dada sesak, terus pintunya juga ada palangnya sehingga macet di situ dan banyak korbannya.
Oke, yang berikutnya yang nomor 3, adanya kekerasan di dalam dan di luar stadion. Ya, terdapat tindakan kekerasan di lapangan maupun di luar stadion, bahwa berdasarkan temuan terdapat kekerasan dilakukan oleh aparat TNI ya dalam upaya mensterilkan massa supporter yang ada di lapangan, sedangkan di luar lapangan dilakukan ketika evakuasi pemain dan ofisial Persebaya yang berada dalam kendaraan Barakuda dan truk Brimob yang melaju ke luar area stadion. Jadi kami mendapatkan keterangan ini dari teman-teman Persebaya sendiri dan kami cocokkan dengan video titik 16 yang itu mengarah kepada parkir, termasuk juga bisa menangkap gapura keluarnya Barakuda dari area stadion. Itu memang ada lemparan-lemparan dan sebagainya. Nah, nomor 4, pelanggaran aturan FIFA dan PSSI oleh PSSI. Ini standingnya. 1, memang tidak ditetapkannya pertandingan Arema versus Persebaya sebagai pertandingan berisiko tinggi. Padahal secara faktual pertandingan itu memang berisiko tinggi, makanya supporternya cuma dari Arema saja. Ya, macam-macam perangkatnya, penambahan pasukan dan sebagainya, itu berisiko tinggi, tapi tidak pernah ditetapkan oleh PSSI. Padahal PSSI memiliki kewenangan untuk menetapkan itu dan mengambil langkah-langkah untuk melakukannya. Dan ini orang tidak menjalankan kewenangannya ya harus bertanggung jawab. Terus tidak adanya indikator terkait high risk. Setelah kami dalami, ada nggak sih sebenarnya indikator yang tertulis atau SOP yang tertulis terkait high risk yang memang dimiliki oleh PSSI? Ternyata tidak, itu hanya best practice analisa dan sebagainya. Tertulis itu enggak. Ya, ini terutama ketika diambil putusan oleh Sekjen atau Sekretaris Umum. Kalau dalam bahasa di di instrumennya, bahasa di organisasi PSSI dipanggilnya Sekjen, tapi di instrumennya dipanggilnya Sekretaris Umum. Yang berikutnya adalah match komisioner tidak memenuhi standar AFC dan tidak memahami regulasi keselamatan dan keamanan PSSI. Jadi match komisioner ini adalah kepanjangan tangan PSSI. Dia memastikan regulasi PSSI itu dilakukan ataukah tidak. Ternyata match komisioner sendiri mengatakan dia tidak memahami regulasi keselamatan dan keamanan PSSI. Nah, bagaimana orang yang memiliki kewajiban terhadap monitoring pelaksanaan regulasi, tapi dia sendiri tidak memahami regulasi itu sendiri. Nah, yang lebih ini lagi, dia tidak memenuhi standar AFC. Ini penting kami tekankan karena memang sebelumnya kami dikasih keterangan bahwa Matchcom yang hadir di pertandingan itu memiliki lisensi AFC. Ternyata Matchcomnya sendiri mengatakan enggak, saya tidak memiliki lisensi AFC. Ini problem yang serius. Yang berikutnya adalah PKS antara PSSI dengan Polri tidak sesuai dengan regulasi FIFA dan PSSI. Jadi tadi sepertinya dikatakan oleh Pak BK bahwa inisiatornya adalah PSSI. Ya. Itu PKS itu adalah desain pengamanan secara umum bagaimana penyelenggaraan sepak bola. Ya, oleh PSSI yang melibatkan kepolisian. Tapi kalau kita baca secara substansi, isi PKS itu yang melanggar aturan dari PSSI maupun FIFA, dan itu tidak dipertahankan oleh oleh PSSI. PSSI juga nggak mendrafting itu, bahkan menyerahkan proses pengamanannya kepada kepolisian. Makanya turunannya itu yang namanya Renpam dan sebagainya, yang harusnya itu tanggung jawab security officer menjadi tanggung jawabnya kepolisian. Nah, ini memang secara problem serius itu menjadi cikal bakal kenapa kok ada Brimob masuk, ada Brimob pembawa gas air mata, ada Barakuda di situ, ada Sabara di situ dan sebagainya. Dan ini
tidak hanya terjadi di Kanjuruhan, kita kira, dan itu hampir di semua pertandingan ya ada simbol-simbol yang dilarang oleh FIFA, oleh PSSI sendiri masuk ke sana karena memang salah satu rujukannya adalah PKS, dan PKS diinisiasi oleh PSSI, sehingga memang PSSI melanggar aturannya sendiri. Yang berikutnya adalah pengamanan melibatkan Samapta dan Brimob. Intinya sama, kayak tadi kami jelaskan, ini melanggar pasal 19B, tapi pada pokoknya adalah ya karena memang dia masuknya pakai PKS, yang PKS-nya didesain oleh PSSI, ya yang dibiarkan bahwa polisi mendesainnya itu dan ditandatangani oleh PSSI. Jadi problem utamanya di struktur desain pengamanan yang dicerminkan oleh PKS antara PSSI dan kepolisian. Yang berikutnya adalah nomor 7, pengutamaan aspek komersialisasi dan pengabaian standar keselamatan dan keamanan dalam penentuan jadwal pertandingan. Yang pertama, kegagalan merubah jadwal pertandingan menjadi 15.30 dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan atas dasar pertimbangan komersil. PT LIB tetap mengadakan pertandingan pada malam hari karena untuk pertandingan besar seperti Arema versus Persebaya disiarkan di jam prime time. Selain itu adanya keberatan dari pihak sponsor jika pertandingan dilaksanakan pada sore hari. Jadi ada komunikasi itu, kami mendapatkan komunikasinya dan itu terkonfirmasi. Ya, penanggung jawab dari PT LIB maupun penanggung jawab dari broadcast-nya itu kami cek secara manual forensik, kami cek HP-nya, bagaimana komunikasinya, dan memang salah satu poin paling penting adalah adanya pertimbangan terkait sponsor. Berikutnya, adanya intervensi yang dilakukan oleh Direktur Operasional PT LIB atas dasar komunikasi dengan Kapolres Kabupaten Malang pada tanggal 20 September yang menyampaikan bahwa tidak ada titik temu antara PT LIB dengan pihak broadcast sehingga meminta Polres Malang untuk dapat menyelenggarakan pertandingan pada malam hari. Jadi kalau kita lihat alur digital yang komunikasi ya antara PT LIB dengan broadcast dan PT LIB terutama saudara Direktur Operasional dengan Pak Kapolres itu nyambung tidak digitalnya, bahwa pertimbangan utamanya adalah komersialisasi. Jadi bukan aspek keamanan, bukan aspek keselamatan bagi pertandingan itu sendiri, baik pemain maupun penonton dan sebagainya. WA-nya bisa ditampilkan. Atau namanya disembunyikan. Jangan tanggal yang ini, yang tanggal 17. Ada. Namanya dihapus dulu. Setelah itu coba yang mengatakan bahwa ini kita nanti diprotes. Namanya dihapus. Oke. Jadi kita dari PT LIB mendapatkan fotokopian dari komunikasi, dari broadcast. Kalau dari PT LIB kami ngecek langsung HP yang bersangkutan, itu kita sebut sebagai manual forensik gitu ya. Kita cek, nah dapatlah memang match komunikasinya, makanya kami simpulkan bahwa antara PT LIB sama broadcast tidak mempertimbangkan atau mengabaikan aspek keselamatan dan keamanan, lebih mempertimbangkan aspek komersialisasi. Karena di situ ada pembicaraan soal sponsor dan sebagainya.
Nah, berikutnya poin nomor 8, Stadion Kanjuruhan tidak memenuhi standar keselamatan dan keamanan untuk pertandingan dan penuh sesak. Yang pertama adalah kapasitas stadion 38.000 orang berdasarkan data dan keterangan dari Dispora sebagai pengelola stadion. Terus walaupun pelaksanaan sebelumnya itu selalu, jadi tidak hanya pas Kanjuruhan yang 42.000 sekian, yang dicetak tiketnya 43.000, pertandingan sebelum-sebelumnya juga melebihi dari kapasitas itu. Terus tidak adanya verifikasi. Ya, verifikasi terakhir itu 6 Februari tahun 2020. Padahal keamanan dan keselamatan stadion dan memastikan stadion aman itu tanggung jawabnya salah satu klub. Nah, ini salah satu yang penting sebenarnya. Nah, ini salah satu yang penting, memang mempertimbangkan karena Super Big Match berguguran terus dan dipertanyakan sponsor. Jadi ini yang menjadi pertimbangan utama kenapa ya pertimbangan keamanannya diabaikan, tapi memilih tetap itu ditayangkan di prime time, terus juga ada pendekatan yang oleh direktur operasional secara langsung, jadi tidak pendekatan formal dan tidak ada hubungan formal sebenarnya. Nah, itu akhirnya menggunakan inilah basis argumentasi bahwa ini big match di prime time dan ini soal sponsor dan sebagainya, makanya Kapolres dipaksa untuk tetap menjalankan pertandingan itu malam hari, sehingga resikonya lebih tinggi. Ya, udah. Oke, dari semua peristiwa itu ada 7 pelanggaran hak asasi manusia. 1, penggunaan kekuatan yang berlebihan. Bahwa penggunaan gas air mata dalam proses pengamanan pertandingan di dalam stadion merupakan bentuk penggunaan kekuatan berlebihan dikarenakan berdasarkan pasal 19 FIFA soal safety and security itu memang dilarang. Yang kedua, terjadi 45 kali tembakan. Yang berikutnya adalah terkait 135 korban meninggal dan ratusan orang luka-luka. Ya, dan ini problem yang serius. Seperti tadi kita jelaskan, eksesifnya itu penembakannya diarahkan ke tribun dengan jumlah yang sangat besar. Dalam 9 detik ada 11 tembakan, ada 45 tembakan. Ya, kalau kita perkirakan kalau satu kali tembakan 3 peluru, ya ada 135 tembakan. Yang berikutnya adalah hak memperoleh keadilan. Bahwa saat ini proses penegakan hukum yang dilakukan belum mencakup keseluruhan pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pertandingan dan pelaksanaan kompetisi. Dalam hal ini seharusnya aparat penegak hukum memastikan seluruh pihak di lapangan maupun pihak yang bertanggung jawab membuat aturan yang kemudian dilanggar harus dimintain pertanggungjawaban. Itu hak atas rasa keadilan. Yang berikutnya adalah hak untuk hidup. Kematian 135 orang merupakan pelanggaran hak untuk hidup. Hak tersebut dikarenakan penggunaan gas air mata, ya, baik langsung maupun tidak langsung, seperti penjelasan tadi. Yang berikutnya adalah hak atas kesehatan. Banyak orang tiba-tiba luka akibat gas air mata ini, ya. Yang matanya merah, kakinya patah, sesak napas, trauma dan sebagainya. Nah, ini ada pelanggaran terhadap hak atas kesehatan. Nah, pelanggaran terhadap hak atas kesehatan ini yang paling penting adalah memastikan, ya, di samping memang sudah banyak bantuan dan sebagainya, tapi memastikan bagaimana
bagaimana korban-korban yang potensial mengalami gangguan kesehatannya secara permanen. Nah, mekanisme itu belum dipikirkan. Yang berikutnya adalah hak atas rasa aman. Nah, pertandingan ini adalah pertandingan yang high risk, tapi tidak ada tindakan konkret, langkah konkret ya terhadap status pertandingan high risk ini dari PSSI. Sehingga seperti kita ketahui, ya pada akhirnya pertandingan ini menelan korban 135 orang meninggal dunia dan ratusan orang mengalami luka-luka. Yang nomor 6 adalah hak anak. Nah, ini banyak anak yang menjadi korban dalam tragedi tersebut. Catatan kami ada 38 anak ya meninggal dunia per tanggal 11 Oktober tahun 2022. Ini belum lagi yang mungkin juga mengalami luka-luka. Nah, kami juga menemui yang masih anak-anak yang kakinya juga patah. Yang berikutnya adalah pelanggaran terhadap business and human rights. Jadi entitas bisnis yang mengabaikan hak asasi manusia. Jadi dia lebih menonjolkan aspek-aspek bisnisnya daripada aspek hak asasi manusia. Nah, itu jadi 7 pelanggaran dalam peristiwa tragedi kemanusiaan Kanjuruhan. Nah, ini kesimpulan dan rekomendasi. Kalau ini saya bacakan aja. Yang pertama, kesimpulannya adalah peristiwa tragedi kemanusiaan Kanjuruhan merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat tata kelola yang diselenggarakan dengan cara tidak menjalankan, menghormati, dan memastikan prinsip dan norma keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan sepak bola. Selain itu juga terjadi karena tindakan excessive use of force. Yang kedua, terdapat sistem pengamanan yang menyalahi aturan PSSI dan FIFA dengan pelibatan kepolisian dan TNI, antara lain terkait masuknya gas air mata serta penembakan gas air mata, penggunaan simbol-simbol keamanan yang dilarang, dan fasilitas kendaraan. Jadi fasilitas kendaraan itu termasuk barakuda. Jadi kami juga mendapatkan perspektif, mendapatkan keterangan bahwa dalam spektrum yang lain mungkin barakuda lebih aman bagi pemain. Tapi bagi pemain sendiri, orang masuk barakuda untuk main pertandingan itu ya sifatnya intimidatif, tidak nyaman. Nah, itu juga problem. Pelanggaran terhadap aturan PSSI dan FIFA ini terjadi karena desain pengamanan dalam seluruh pertandingan sepak bola yang menjadi tanggung jawab PSSI didesain tanpa memperdulikan prinsip keselamatan dan keamanan yang terdapat dalam regulasi PSSI dan FIFA. Hal ini tercermin dalam pengaturan PKS antara PSSI dan kepolisian. PSSI sebagai inisiator PKS tersebut dalam proses penyusunan mengabaikan norma dan prinsip keselamatan dan keamanan sehingga tidak ada upaya serius dan maksimal untuk menawarkan konsep desain keselamatan dan keamanan yang sesuai dengan norma dan prinsip regulasi PSSI dan FIFA kepada kepolisian. Kami cek proses pembuatannya, nggak ada konsep yang ditawarkan dan nggak ada perdebatan yang hebat gitu terkait ini boleh dan itu tidak boleh. Atau setidak-tidaknya memberitahukan secara serius dan mendalam atau mempertahankan norma dan prinsip secara serius ketika terdapat perbedaan dan potensi pelanggaran. Sekedar memberitahukan secara mendalam pun juga tidak. PKS akhirnya menjadi dokumen resmi dan pedoman pengaturan keamanan dan keselamatan antara PSSI dan kepolisian yang secara normatif melanggar regulasi PSSI dan FIFA dan pada akhirnya ketika diterapkan bertentangan dengan prinsip dan norma tersebut. Jadi kalau kita mengikuti aturan PSSI dan aturan FIFA soal security dan safety, pada prakteknya hampir banyak pertandingan yang terjadi, pertandingan sepak bola yang terjadi di Indonesia yang melanggar karena mengikuti PKS ini, dan PKS ini didesain oleh PSSI sendiri. Berikutnya, selain terkait keterlibatan kepolisian dan TNI, keselamatan dan keamanan ini terdapat masalah mendasar terkait peran dan tanggung jawab security officer. Security officer berperan minimal dalam perencanaan pengamanan, pelaksanaan pengamanan,
dan kendali pengamanan. Hal ini dipengaruhi oleh keberadaan PKS dan ketidakmampuan SO. Ketidakmampuan SO ini diakibatkan oleh tiadanya standarisasi kemampuan melalui lisensi atau akreditasi yang diuji dan dievaluasi setiap waktu. Jadi SO-nya nggak memiliki lisensi, nggak memiliki akreditasi, yang dia miliki adalah sertifikat ikut workshop. Kalau lisensi ya dia harus diuji, kemampuannya diuji dan sebagainya, ini nggak ada. Sehingga ya dia nggak pernah membuat bisnis security plan. Yang berikutnya adalah lebih jauh dalam spektrum yang luas tentang keselamatan dan keamanan, unsur-unsur penting dalam penyelenggaraan pertandingan Arema versus Persebaya pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 di Stadion Kanjuruhan tersebut mengabaikan keselamatan dan keamanan, atau setidak-tidaknya tidak menjadikan keselamatan dan keamanan sebagai salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pertandingan tersebut, yang dalam realitas faktualnya merupakan pertandingan dengan kategori high risk. Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pertama, Ketua Umum dan Sekjen PSSI antara lain tidak mengambil langkah konkret sesuai dengan regulasi atas pertandingan high risk tersebut untuk memastikan keselamatan dan keamanan. Kewenangan yang dimiliki tidak digunakan untuk menjamin dan memastikan keamanan dan keselamatan. Padahal mengetahui dinamika proses status keamanan dan menuju pertandingan tersebut. Jadi kita lihat memang yaitu Ketua Umum dan Sekjen PSSI sebenarnya memiliki kewenangan untuk menentukan ini high risk atau tidak dan mengambil tindakan, termasuk juga membatalkan pertandingan. Tapi itu tidak diambil, walaupun dia punya kewenangan dan juga punya informasinya. Kenapa kami bisa pastikan punya informasinya? Secara formal surat Kapolres CC-nya salah satunya ditujukan kepada Ketua Umum PSSI. Yang berikutnya adalah match komisioner. Ini soal match komisioner, antara lain mengetahui pelanggaran terhadap regulasi PSSI dan FIFA, juga tidak mengambil langkah untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran tersebut berlangsung, khususnya terkait pengamanan dan keselamatan stadion. Match komisioner itu juga mengetahui sebelum pertandingan bahwa ada petugas, ada brimob yang membawa gas air mata, tapi dia tidak melakukan tindakan untuk mencegah pelanggaran, menghentikan pelanggaran atau tindakan-tindakan lain, memastikan bahwa safety and security dan safety regulation itu dilaksanakan dengan maksimal. Berikutnya adalah Panpel dan termasuk klub Arema tidak menjadikan keselamatan dan keamanan sebagai pilar utama. Ini antara lain ya terkait pencetakan tiket melebihi kapasitas stadion. Tidak ada langkah konkret terhadap pelanggaran keamanan dan keselamatan, setidaknya mempertanyakan keberadaan gas air mata, simbol terlarang dan fasilitas kendaraan, dan memastikan perangkat keamanan steward memenuhi kebutuhan maksimal dengan status high risk dan penonton yang melebihi kapasitas. Jadi Panpel dan klub Arema itu juga tidak menjadikan keselamatan dan keamanan sebagai pilar utamanya. Yang paling gampang buktinya antara lain yang nyetak tiket melebihi kapasitas. Terus dia juga tahu kalau ada polisi membawa gas air mata dan sebagainya, tidak mempertanyakan, minimal mempertanyakan, tidak dilakukan sejak awal. Padahal ya ini komoditas keluarga sepak bola yang harusnya tahu aturan soal itu. Yang berikutnya adalah PT LIB sebagai operator sekaligus penanggung jawab operasional keseluruhan kompetisi, ya, antara lain tidak mengambil langkah konkret guna menjamin pertandingan high risk berjalan dengan aman dan selamat. Tindakan yang diambil malah bertentangan dengan prinsip keselamatan dan keamanan dengan mengutamakan kepentingan sponsorship daripada kepentingan keselamatan yang dilakukan bersama-sama dengan pihak broadcaster. Yang tadi pada akhirnya diskusi itu yang ditekankan adalah sponsorship. Dan itu keputusan bersama-sama dalam kontrak mereka juga itu bisa diputuskan secara bersama-sama. Nah, fakta terkait Ketua Umum, Sekjen PSSI, Match Komisioner, Panpel dan klub Arema, PT LIB dan broadcasternya, fakta-fakta tersebut itu, ya, fakta-fakta di atas pada akhirnya mengakibatkan pertandingan Arema versus Persebaya pada tanggal 1 Oktober tahun 2022
menjadi tragedi kemanusiaan yang menewaskan 135 orang meninggal dan ratusan orang luka serta trauma. Hal ini tidak hanya menjadi persoalan pelanggaran terhadap regulasi PSSI dan FIFA semata, namun juga termasuk ke ranah hukum pidana. Jadi tidak hanya harus dipahami sebagai pelanggaran FIFA dan PSSI, tapi ini secara faktual yang kami temukan ini bisa menjadi pelanggaran terhadap hukum pidana. Yang berikutnya adalah penembakan gas air mata merupakan penyebab utama dari banyaknya jatuhnya korban meninggal, luka, dan trauma dalam tragedi kemanusiaan Kanjuruhan. Meskipun karakter dasar gas air mata tidak mematikan karena kandungan dominan CS gas, namun dalam kondisi tertentu dapat menjadi penyebab kematian. Peran gas air mata dalam tragedi kemanusiaan dapat dilihat dalam dua hal. Pertama, secara langsung mengakibatkan kematian. Hal ini dapat dilihat dalam kejadian pintu 13. Jatuhnya amunisi gas air mata pada ujung samping tumbir tanggal 13 menjadikan asap masuk ke lorong tangga sampai keluar dari pintu 13 di tengah kepanikan dan desakan penonton. Namun demikian hal ini harus dibuktikan dengan kondisi faktual penyebab kematian secara ilmiah dengan hasil otopsi. Ya, secara faktual itu memungkinkan, tapi memang harus disandingkan dengan hasil otopsi apakah memang kematiannya disebabkan oleh gas air mata, sehingga kita bisa menyimpulkan itu langsung. Yang kedua, tidak secara langsung mengakibatkan kematian, luka, dan trauma. Hal ini terjadi karena gas air mata yang ditembakkan ke tribun membuat kepanikan penonton dan membuat arus desakan untuk keluar stadion dan berbagai pintu dengan mata pedas, kulit panas, dan dada sesak. Itu rata-rata korban mengalami demikian dengan tangga model kayak begitu. Akhirnya banyak yang mengalami luka, macet, dan sebagainya, sehingga banyak kematian. Yang berikutnya, kesimpulan berikutnya, terdapat gas air mata yang telah kadaluarsa. Hal ini didasarkan keterangan yang Komnas peroleh dari hasil laboratorium atas gas air mata yang didapatkan oleh teman-teman Aremania dan Komnas HAM. Terkait konsekuensi kadaluarsa terhadap kondisi tubuh manusia masih perlu didalami dengan proses ilmiah. Jadi kami tidak mendalami terkait apakah kalau kadaluarsa itu konsekuensinya ABCD, tapi kami pastikan bahwa gas air mata yang kami bawa ke ke laboratorium adalah gas air mata kadaluarsa. Ini hasilnya, kandungannya, dan ini analisa orang yang laboratorium yang membuatnya. Ini sengaja nggak pakai kopnya kami sembunyikan. Kami tutup. Yang berikutnya adalah terjadi tindakan excessive use of force dalam tragedi kemanusiaan yang mengakibatkan kematian, luka, dan trauma. Excessive use of force ini terjadi karena dua hal. Pertama, jika melihat dinamika eskalasi di lapangan setelah peniupan peluit berakhirnya pertandingan, terus masuknya penonton ke lapangan, dan lapangan sudah terkendali sampai menit yang tadi kita bilang ke 15 atau 16 sebelum tembakan gas air mata pertama itu sebenarnya terkendali. Jadi kalau aparat keamanan waktu itu sabar aja 30 menit itu nggak akan ada tragedi yang seperti memilukan kita semua. Jadi bersabar tidak melakukan penembakan gas air mata itu akan aman. Ya, kedua, penembakan gas air mata yang dilakukan secara beruntun dan dalam jumlah yang banyak, termasuk ditembakkan ke tribun penonton dan terdapat penembakan gas air mata yang mengejar penonton. Tindakan excessive use of force ini tidak hanya tindakan melanggar SOP semata, ya, namun juga merupakan tindak pidana. Jadi excessive use of force kita punya dua kesimpulan. Yang satu karena memang jumlahnya sangat banyak, tembakannya dan sebagainya, ya sampai juga ditembakkan mengejar penonton. Jadi bukan membubarkan penonton tapi juga mengejar penonton. Ini termasuk yang ke tribun jauh. Yang berikutnya adalah memang harusnya sampai peluit
sampai menit ke-15-16 peluit itu, ya harusnya memang dia tidak masih terkendali dan nggak perlu mengeluarkan gas air mata. Itu excessive use of force. Dan tindakan ini tidak hanya dipahami sebagai melanggar SOP, sehingga tidak cukup dengan kode etik, tapi juga merupakan tindak pidana. Yang berikutnya adalah terdapat tindakan kekerasan di lapangan maupun di luar stadion, antara lain di lapangan dilakukan oleh aparat TNI. Nah, ini juga harus diproses ya secara hukum. Terus di luar lapangan dilakukan ketika evakuasi pemain dan ofisial Persebaya yang berada dalam kendaraan Barakuda dan truk Brimob yang melaju ke arah keluar area stadion, yang kami tadi juga dapatkan di video CCTV. Yang berikutnya, terakhir ini kesimpulan, tanggung jawab pemulihan fisik dan psikis korban merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam tragedi kemanusiaan, termasuk pemerintah. Langkah untuk memberikan santunan dan upaya pemulihan yang telah dilakukan merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun demikian harus dipastikan sistem pemulihan korban bagi korban yang mengalami luka permanen. Karena sampai saat ini kami juga belum mendengarkan bagaimana kalau ada korban yang mengalami luka permanen. Yang harusnya dia usaha produktif, bisa kerja dengan maksimal, ternyata dia tidak bisa kerja dengan maksimal gara-gara luka permanen. Nah, ini rekomendasinya.